Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Ketua dan segenap anggota Hakim Majelis Konstitusi, para hadirat yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan keahlian saya dalam perkara ini, yaitu terkait dengan soal pemilu presiden 2024 yang tak berjalan dengan bebas, jujur dan adil sebagaimana amanah pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan Chief of Executive sesuai amanah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah mendukung atau berpihak kepada paslon 02 di mana putranya Gibran menjadi cawapres dan Menteri Pertahanannya Prabowo menjadi calon presiden. Dukungan dan keberpihakan Presiden kepada paslon 02 nyata tampak dalam kebijakannya, perbuatannya, tindakannya, dan ucapannya. Terkait dengan pengangkatan PJ Kepala Daerah secara masif, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa untuk memenangkan paslon 02. Antara lain, berkat dukungan dan keberpihakan Presiden serupa itu yang dinikmati oleh paslon 02, paslon ini telah memenangi kontestasi Pilpres 2024 dalam satu putaran dengan raihan suara 96.214.691 atau 58%. Karena paslon 02 membiarkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil, bahkan menikmati keberpihakan Presiden yang telah mencederai konstitusi dan merusak demokrasi, maka kemenangan paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Faktor pendongkrak suara. Masyarakat pemilih di Indonesia ini yang mulia kebanyakan cenderung berorientasi paternalistik dan feodalistik. Tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah, kira-kira kelas 2 SMP. Sementara birokrasinya masih bermentalitas yes man, ABS, dan safety player. Dalam kondisi seperti ini, posisi kepala daerah, pejabat negara, para menteri misalnya, dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pilih mereka, voting behavior mereka. Siapa yang mengendalikan pemegang posisi penting itu akan dapat mendongkrak dan meraup suara dalam Pilpres. Paslon 02 dengan dukungan all-out Presiden lewat berbagai kebijakannya tampak mengontrol dengan efektif ketiga posisi kunci itu, mendongkrak perolehan suara mereka, maka tak heran bila perolehan suara paslon 02 bisa melampaui ambang batas 50% lebih dalam sekali putaran. Kasus yang pertama perihal pengangkatan PJ Kepala Daerah. Para pakar yang mulia jauh hari telah mengingatkan Presiden agar diadopsi saja model perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah. Mereka punya visi misi, punya legitimasi, dan dipilih langsung oleh rakyat, serta lebih menjamin kontinuitas pembangunan. Caranya adalah dengan merevisi Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016. Tapi Presiden tidak memperdulikannya. Model pengangkatan PJ Kepala Daerah dari ASN yang notabene pegawai negeri di daerah otonom banyak sekali kelemahannya, mencederai demokrasi, tak punya legitimasi, tak punya visi misi, seleksinya rentan nepotisme, relasi dengan Dewan, DPRD, dan tokoh masyarakat susah terjalin, serta orientasi kepada kepentingan pusat sangat kuat. Sedangkan keuntungannya tak ada biaya yang dikeluarkan dan pengisian dapat dilakukan dengan cepat sesuai interest Presiden. Yang mulia,
Ketika pengisian PJ kepala daerah dari ASN ini mulai dilakukan, pusat tahun 2022 timbul kegaduhan publik gara-gara seleksinya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak demokratis. Masyarakat menggugat ke MK, dan MK dalam pertimbangan putusannya nomor 15 PU strip 20 garis miring 2022 telah meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan undang-undang pilkada yang maaf yang mulia, yang transparan, yang akuntabel dan demokratis. Tapi pemerintah Presiden Joko Widodo tidak menggubrisnya dan hanya menerbitkan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Dengan payung hukum yang lemah ini, pengangkatan PJ kepala daerah relatif tidak berubah, pekat dengan kepentingan politik presiden. Terbukti dari semua pengangkatan PJ kepala daerah diputuskan oleh presiden, dan dulu pada zaman Presiden SBY, pengangkatan PJ Gubernur saja yang dibawa ke istana, sedangkan pengangkatan PJ Bupati Wali Kota berada di Merdeka Utara, dalam hal ini di Kemendagri. Evaluasi PJ kepala daerah normatifnya sekali dalam 3 bulan. Lalu Presiden mengubah pakem itu dengan mengatakan evaluasi PJ kepala daerah bisa dilakukan setiap hari, plus diwanti-wanti agar PJ tidak miring-miring, yang bisa diartikan menaati arahan beliau tanpa reserve. Hukum besi PJ kepala daerah dari ASN itu yang mulia adalah taat kepada pejabat yang mengangkatnya, bukan kepada rakyat. Tak perlu pakai surat-surat, cukup dengan membaca gerak-gerik presiden, para PJ pasti melakukan berbagai cara untuk mendukung, memihak paslon jagoannya presiden, termasuk menggerakkan anak buahnya di Pemda. Dalam memimpin birokrasi Pemda, PJ kepala daerah berwenang pula melakukan mutasi, walau dengan meminta izin kepada Kemendagri. Nah, mutasi ini adalah senjata ampuh PJ kepala daerah terhadap pejabat Pemda idealis yang berani menolak perintahnya. Akibatnya, perangkat Pemda di sekretariat daerah, dinas-dinas hingga camat-camat tidak netral dan menggunakan wewenang serta jaringannya untuk membantu memenangkan paslon 02, dan dengan menangnya sekali putaran 02, amanlah jabatan mereka dan sebaliknya bila tidak. Kasus keterlibatan pejabat negara berbeda dengan ASN yang diwajibkan netral dalam pemilu. Pejabat negara sebagai politisi seperti presiden dan menteri dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 diperkenankan ikut kampanye, tetapi harus cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara. Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri loyalisnya selaku pembantu beliau tentu akan kasak kusuk dengan berbagai cara sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membantu memenangkan paslon 02. Fraud terjadi kasat mata yang tampak melalui liputan media, yaitu digunakannya fasilitas negara dalam mendukung kemenangan paslon 02 dan tidak diambilnya cuti di luar tanggungan negara oleh presiden sendiri dan menteri-menterinya. Bahkan dari dalam mobil dinas kepresidenan muncul acungan 2 jari kode paslon 02. Tindakan presiden ini dan para pembantunya itu yang mulia pastilah berkontribusi terhadap capaian suara paslon 02 dan sekaligus telah merugikan paslon 01 dan paslon 03. Kasus yang ketiga, yang terakhir, penggalangan kepala desa. Siapa menguasai kepala desa, dia akan mendapatkan suara rakyat. Pemerintahan Orde Baru Soeharto telah mempraktikkannya dengan masif pada setiap pemilu sehingga Golkar selalu menang besar. Kini paslon 02 dengan dukungan cawe-cawe presiden mengulangnya kembali pada Pilpres 2024 lewat penggalangan kepala desa pada berbagai pertemuan dan komitmen untuk menggolkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang antara lain memuat penambahan lama masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode. Bahkan Presiden Joko Widodo menerima sendiri delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi menteri terkait.
Yang mulia, apa yang dilakukan paslon oleh 02 maupun Presiden Joko Widodo tentu telah mendongkrak suara paslon 02 di desa-desa berkat wibawa dan pengaruh kepala desa kepada warga atau konstituennya. Nah, perilaku paslon 02 yang menyeret kepala desa berpolitik telah menabrak aturan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang melarang kepala desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu. Bahkan juga para PJ kepala daerah yang berwenang mencegah tindakan kepala desa tersebut umumnya melakukan pembiaran tutup mata. Akhirnya kami sampai kepada pendapat kami yang mulia, dari tinjauan terhadap fenomena pengangkatan PJ kepala daerah, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa yang menunjukkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur dan adil, free and fair election akibat ulah paslon 02 dan cawe-cawe keliru Presiden Joko Widodo yang berdampak pada cederanya konstitusi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka yang mulia, kalau memang bisa dikabulkan kewenangan paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh MK. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kuasa hukum pemohon ada? Ada, terima kasih majelis. Ahli, ada 271 kepala daerah yang ditunjuk, yang terdiri dari 24 gubernur, 191 bupati, dan 56 wali kota. Nah, penunjukan ini tadi disebutkan tidak dengan melakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah, tapi dengan menunjuk ASN tertentu, sehingga menimbulkan masalah begitu banyak. Pertanyaan pertama saya, apakah masalah-masalah yang ditimbulkan itu juga potensi pada kepentingan elektoral di dalam pemilu ini? Itu satu. Yang kedua, tadi disebutkan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU tahun 2022. Yang saya baca dalam masalah, coba tolong di slide-nya. Slide pertama tadi. Bukan majelis. Yang berkaitan dengan putusan MK kan? Iya, putusan MK. Tolong di kedua atau ketiga? Ada keempat majelis. Terus. Ini tadi. Nah, ini yang ini. Nah, ini. Di situ ahli menyatakan bahwa MK meminta untuk dibuat peraturan pelaksanaan undang-undang pilkada. Tapi faktanya yang diterbitkan adalah Permendagri, bukan peraturan pemerintah. Karena pelaksanaan undang-undang pilkada ini mestinya dalam bayangan saya adalah peraturan pemerintah. Nah, itu kemudian menyebabkan di dalam Permendagri itu diatur berbagai aturan yang punya potensi konflik kepentingan di dalam aturan itu. Salah satunya adalah legalitas untuk melakukan mutasi. Dengan mutasi-mutasi itu kemudian penundukan pejabat daerah sampai di level desa itu bisa dilakukan secara efektif. Dalam pandangan saya seperti itu. Apakah hal itu benar? Sehingga menyebabkan ini pertanyaannya, saudara ahli juga kan pembina di beberapa asosiasi daerah. Ya, dalam pengalaman yang tadi saya lihat itu. Apakah itu juga menyebabkan kepala-kepala desa dengan mudah bisa diarahkan kalau kemudian penjabat kepala daerahnya itu berasal dari peraturan Mendagri yang punya potensi yang tadi itu ditundukkan, ada potensi konflik kepentingan di situ. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah apakah peranan menteri-menteri yang loyalis ini di dalam peraturan daerah itu ya, sebagai otonomi daerah itu ada aturan-aturannya yang dulu diatur dalam pemerintahan sebelumnya yang mengatur secara ketat supaya menteri-menteri ini bisa menjalankan tugasnya fungsional dan optimal, hanya menjalankan tugasnya, tidak menjadi bagian dari partai atau paslon tertentu untuk kampanye. Bagaimana pengalaman diatur di dalam Departemen Dalam Negeri? Ada 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Cukup? Satu tambahan, Pak Repli, silakan. Tambah 2 bisa. Dirangkum jadi 1. Oke.
Ya, saya ingin mengatakan sebuah perencanaan kecurangan ya yang terkait dengan penunjukan kepala-kepala daerah ini, baik gubernur, bupati, wali kota. Walaupun kita tahu bahwa penjabat itu dilegitimasi oleh undang-undang, perubahan undang-undang, tapi kita tahu bahwa konstelasi politiknya itu memang berat kepada istana karena hampir semua partai politik itu mendukung kekuasaan istana. Bahkan kalau tidak ada partai yang nyimpang kemarin, bisa jadi 2 calon itu dari rahim istana semua. Karena mereka sudah menguasai lebih dari 80% sehingga threshold 20% tidak tercapai. Nah, kemudian kita tahu ada 271 pengangkatan penjabat kepala daerah ini dan terjadilah pemilu. Di data kami menunjukkan bahwa mereka yang ada penjabatnya ini rata-rata mendapatkan suara di atas 50%. Saya hanya sekedar ingin konfirmasi apakah memang ada satu garis perencanaan kecurangan sejak lama kalau kita lihat fenomena ini. Itu perlu dikonfirmasi. Kemudian terkait dengan kepala desa, kita tahu kasat mata kepala desa dimobilisasi. Bahkan ada paslon tertentu yang sengaja diundang untuk mendengarkan komitmen kepala desa walaupun kemudian tidak strong message pada waktu itu. Tetapi intinya kita tahu tidak hanya undang-undang desa yang melarang keterlibatan aparat desa, tetapi juga undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Dan kita tahu bahwa ahli mengatakan dampak kepala desa ini luar biasa. Sejauh mana fenomena yang bisa kita lihat itu signifikan untuk mengatakan pemilu ini curang dan kemudian pilpres ini curang dan perlu kemudian diulang atau dibatalkan hasilnya atau diperintahkan pemungutan suara ulang. Terima kasih. Terima kasih. Dari termohon. Masih bisa? Tidak ada. Tidak ada. Dari pihak terkait? Ada yang mulia. Pertama saya akan mengajukan pertanyaan. Kedua, Saudara Dr. Farid Bahmid akan mengajukan pertanyaan. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada Presiden supaya kepala daerah itu dalam konteks pilkada serentak diperpanjang. Ya. Bukan dengan cara menunjuk PJ-PJ seperti sekarang. Tapi Presiden tidak memperdulikan usulan itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PJ-PJ tapi perpanjangan jabatan. Kenapa fraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan, tapi juga diam saja dan kemudian berkembanglah tentang PJ-PJ ini dalam undang-undang. Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti saudara katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003. Saya sudah cek 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkan ini kepada PJ-PJ hanya dengan Permendagri karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka? Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya mendukung paslon 2 seperti sekarang? Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu. Kedua, ya, saudara ahli mengatakan, mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PJ itu, tapi perpanjangan jabatan. Bisakah saudara ahli membayangkan, andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam pilpres sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab. Pak Bari, satu lagi pertanyaan. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, awalnya kami sedikit bertanya bahwa memang ini keterangan ini bercorak riset. Ya, saya tidak tahu ini ahli juga melakukan riset terhadap semua ini ataukah tidak, karena ada beberapa narasi yang bercorak riset. Jadi basisnya itu seperti harus melihat dari aspek data dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa, untuk kepentingan ini kami serahkan kepada Yang Mulia untuk menilainya. Berbicara tentang politik hukum
terkait dengan penunjukan ya atau pendekatan appointe untuk penunjukan kepala daerah ini kan diatur dalam Undang-Undang 10/2016 tentang pilkada. Lalu pada saatnya, pada waktu itu perkembangan setelah itu ada yang mengajukan judicial review ke MK. Tadi sudah diterangkan dengan putusan 15/2022. Dalam pertimbangan hukumnya kami juga telah mencermati secara lebih hati-hati dan mendalam. Ternyata Mahkamah mengirimkan pesan ataupun semacam mandat konstitusional kepada pemerintah untuk diatur dengan peraturan khusus. Genus peraturan khusus itu tidak spesifik harus dalam bentuk peraturan pemerintah atau dalam peraturan presiden atau apalah namanya. Sehingga politik hukumnya pada saat itu Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah pusat menginisiasi dengan membuat satu rules yang kita kenal dengan Permendagri 4/2023 per 4 April 2023 pada saat itu. Nah dengan demikian, ini semakin sangat terbuka sesungguhnya bahwa memang tidak ada insinuasi apapun. Yang saudara ahli sampaikan dari tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kami mencatat penuh dengan asumtif dan insinuasi. Pertanyaannya Pak Pari apa? Jadi kami ingin saudara ahli menjelaskan tentang dari mana kira-kira cara melihatnya dengan regulasi yang begitu terbuka, pengisian yang begitu partisipatoris karena melibatkan DPRD setempat dan seterusnya. Lalu bisa ada kesimpulan, ada konklusi bahwa ternyata di situ ada kepentingan presiden atau kepentingan pemerintah pusat. Itu risetnya seperti apa? Demikian Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Dari Hakim, silakan ahli. Nanti sebelumnya diminta untuk keterangannya nanti diterserahkan melalui kuasa hukum untuk diteruskan ke kepaniteraan. Baik Yang Mulia. Baik, silakan dijawab singkat-singkat Bapak. Baik Yang Mulia, ya. Yang pertama, kami ingin menjawab pertanyaan Pak Bambang Wijoyanto soal apakah masalah-masalah terkait dengan pengangkatan PJ ini berpotensi untuk terjadinya peningkatan elektoral. Ya, kami dari kajian, dari riset lapangan menemukan bahwa pengalaman empirik selama ini PJ-PJ yang diangkat dengan loyalitas kepada pejabat yang mengangkat akan cenderung mengikuti arahan komando dari pejabat yang mengangkat. Nah, ketika dipusatkan pengangkatan pejabat di tangan presiden, maka arahan itu bisa langsung dari presiden. Walaupun ini dalam bahasa birokrasi bisa saja tidak harus pakai surat-surat, saya sudah bilang tadi, dengan gerak-gerik body language saja, pernyataan-pernyataan di depan publik, ya, itu PJ itu sudah tahu, kedip mata aja sudah tahu. Saya pernah menjadi PJ Yang Mulia, PJ Gubernur di Riau 2013-2014. Jadi pernah dikedipin juga barangkali ya waktu itu. Tapi saya nggak mau, nggak bergeming. Nah, jadi Pak Bambang itu sangat potensial. Yang kedua soal putusan MK terkait dengan tadi apakah levelnya PP, apakah Permendagri, ya, atau Perpres, ya itu menurut hemat kami sebetulnya dalam praktek selama ini turunan undang-undang yang paling kuat payungnya itu PP, dan itu empirik sekaligus menjawab pertanyaan Pak Fahri. Kita sudah punya pengalaman, saya pernah dirijen di Odda, kita punya pengalaman pengaturan PJ itu diangkat dengan diterbitkan PP nomor 6205, itu awalnya pengangkatan PJ. Pada waktu itu berbasis Undang-Undang 32 tahun 2014. Ada syarat-syarat PJ diangkat dari PNS, punya pengalaman di bidang pemerintahan, dibuktikan dengan jabatan, menduduki jabatan struktural, dan sebagainya. Jadi bukan dengan Permendagri, yang tidak bisa kasih payung yang kuat, ya, sanksi dan sebagainya. Jadi begitu Mas Bambang. Nah, soal kaitannya dengan soal kepala desa, apakah PJ bisa mengarahkan kepala desa, itu ada yang mungkin bisa dilakukan, tapi paling tidak saya menemukan politik pembiaran. Jadi ketika para kepala desa demo ke sini, dia itu sebetulnya terlibatkan dalam proses kampanye, tidak netral. Kepala daerah, dalam hal ini PJ, bisa melarang. Bahkan di Undang-Undang Desa nomor 6 2014, dia bisa memberi teguran 1 kali, 2 kali, dan ketiga memberhentikan sementara kepala desa. Dan itu tidak satu pun yang dilakukan.
Dan gubernur yang melakukan itu, melarang kepala desanya berangkat ke Jakarta demo itu, atau ikut gerakan-gerakan pertemuan itu, hanya Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur DIY, hanya beliau. Yang lain saya tidak menemukan. Kemudian yang ketiga, menteri-menteri loyalis, dulu bagaimana ceritanya? Nah, kami juga pernah jadi di politik di Wapres, itu ada etika yang ditegakkan, dipakai waktu itu zaman Presiden SBY memimpin pemerintahan. Jadi kalau misalnya ingin ikut terlibat dalam kampanye, menteri yang berasal dari partai politik ya, bukan yang dari profesional, maka mereka cuti. Ya, itu arahan dari Presiden. Sehingga praktek itu menjaga pemilu dari soal-soal kemungkinan tuduhan-tuduhan menggerakkan, menggunakan aparat negara atau pejabat negara. Nah, untuk Prof. Refli, soal PJ, ya, apakah PJ ada garis direncanakan lah begitu ya? Apakah ada perencanaan kecurangan? Nah, kalau menjawab ini kita analisisnya, tapi memang perlu pembuktian. Analisisnya sejak pembuatan kebijakan, ya, pembuatan kebijakan. Sudah ada tanda-tanda kenapa kok dilakukan resentralisasi politik namanya. Ditarik itu kewenangan pengangkatan PJ itu ke tangan presiden. Nah, yang kedua adalah semula dibagi bupati wali kota, pengangkatan PJ-nya prosesnya cukup di Kemendagri, tetapi kemudian kok PJ bupati wali kota pun ditarik ke istana. Nah, itu kemungkinan ada tanda-tanda indikasi bahwa ada target-target tertentu yang akan dicapai. Yang ketiga adalah briefing presiden sendiri ketika bikin raker dengan para PJ yang mengarahkan bahwa Anda akan kami evaluasi setiap hari. Kalau Anda tidak kalau Anda miring-miring. Nah, itu dia, miring-miringnya itu kita baca sebagai tidak ikut arahan beliau. Nah, itu kemungkinan saya menafsir ya, ada perencanaan. Nah, soal kepala desa dimobilisasi itu bisa terjadi mobilisasinya karena ada kepentingan kepala desa sendiri menyangkut perubahan undang-undang desa, ya, undang-undang desa nomor 6 2014. Jadi mereka ingin transaksi, kalau bisa dibantu perpanjang masa jabatan dan nambah bantuan dana desa menjadi sekian M dari 1 M, nah itu mereka akan ikutlah memberikan perhatian untuk mendukung kemenangan-kemenangan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi ada kemungkinan begitu seperti terbukti dari pertemuan-pertemuan yang digalang antara lain menghadirkan paslon 02 ya, saudara calon wapresnya Pak Gibran waktu itu. Berikutnya untuk Prof. Yusril, yang pertama tadi masa perpanjangan kepala daerah, apakah hanya presiden saja yang ditimpakan persoalannya? Kenapa juga tidak DPR juga ikut gitu ya melakukan rencana perubahan? Nah, hemat kami DPR memang tentu juga punya kewenangan membentuk undang-undang. Tetapi dalam hal pemilu, ya dalam hal pilpres, pemilu khususnya, yang paling mengetahui perkembangan-perkembangan keadaan itu adalah pemerintah. Ya, data, kemudian ada berbagai macam fenomena di lapangan, pemerintah lebih tahu daripada kawan-kawan di DPR. Nah, sebagai presiden, satu lagi ada alasan saya, presiden sebagai policy maker in chief, dia bertanggung jawab. Karena kebijakan pemilu yang difasilitasi dengan cara buruk, dialah yang akan ditanya lebih dahulu oleh rakyat, bukan DPR. Nah, dengan demikian dia harus lebih dahulu melakukan prakarsa itu. Mungkin dulu sudah pernah ada orang yang mengusulkan Perpu saja, ya biar simpel. Terus DPR terlibat nanti, tapi tidak juga diambil oleh beliau. Yang kedua, soal bagaimana kemungkinan kalau andai kata diadopsi kebijakan itu betul jadi, ya perpanjang masa jabatan. Nasib Gubernur Anies,
yang akan maju Pilpres, nasib Gubernur Ganjar yang akan maju Pilpres. Ini soal sederhana saja. Sangat simpel sekali jawabnya. Karena begitu masa Pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan, Pak. Dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada. Pemerintahan tetap jalan. Bukan PJ, ASN yang setia dan loyal kepada Presiden. Yang terakhir untuk Pak Farid, tadi saya kira saya sudah jawab. Sama dengan yang saya sampaikan kepada Pak Bambang. Dan riset, kami punya riset Pak Ketua, nanti kalau diizinkan, saya akan melalui pengacara akan sampaikan hasil riset. Baik. Terima kasih. Ya, tapi satu lagi nih dari Prof. Eni, mau yang mulia, mau ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Prof. Jo, Ya, Pak. ahli. Seingat saya mungkin pada saat desain penyusunan Undang-Undang Pemilu Kada itu Pak Jo kelihatannya ikut aktif di situ. Nah, pada saat itu apa kemudian yang menjadi legal reasoningnya atau raison d'être-nya? Kemudian muncul ketentuan peralihan yang menentukan tentang pengangkatan pejabat di situ. Ya. Itu apa yang menjadi dasarnya? Kalau sekarang kemudian dimunculkan sebagai sebuah permasalahan yang data empirik yang tadi dimunculkan itu. Silakan dijawab. Yang mulia Hakim Eni, kami kemukakan bahwa ketika Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 ini diproses, dibuat, kami sudah tidak di Dagri lagi. Saya pensiun terakhir Desember 2014. Jadi per 1 Januari 2015 saya kembali ke kampus mengajar. Jadi ketika ini diproses, kami tidak terlibat. Yang melanjutkan ODA waktu itu dipimpin oleh Pak Soni. Ya. Demikian jawaban saya. Jadi baik, saya tidak memahaminya. Ya. Terima kasih Prof. Eni. Cukup, ahli, keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan keputusan.